Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Ini adalah video kedua dari rangkaian belajar ala anak homeschooling dari keluarga kami. Di sini kami akan memperlihatkan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak setiap harinya. Jadi memang dalam beberapa kesempatan ketika mengikuti webinar bersama Mas Aar itu salah satu pendiri Rumah Inspirasi. Beliau mengatakan berkali-kali bahwa jangan pernah memindahkan sekolah ke rumah. Maka yang dilakukan kegiatan anak-anak itu pastinya sangat berbeda dengan apa yang dilakukan di sekolah, seperti mengerjakan tugas, belajar secara terstruktur. Hari ini belajar matematika, besok fisika, besoknya ujian, hari ini tugas, kemudian dan sebagainya. Tapi mereka menjalani keseharian mereka secara terkadang mereka menyusun sendiri gitu. Untuk pelajaran formal, biasanya kami belajar bahasa Inggris yang pertama. Di sini aku pakai buku dari Oxford dan Cambridge, itu pemberian dari salah satu teman yang sama-sama homeschooling juga, hanya saja anak dia sudah besar. Dan kita bisa menyesuaikan anak itu kemampuannya sudah bisa mengikuti atau masih basic banget, jadi bisa kita sesuaikan. Nah, ini dia bukunya ya, dan dia tersedia audionya dalam bentuk audio di YouTube. Kemudian untuk pelajaran matematika itu biasanya kita pakai pelajaran dari IXL. IXL ini juga aku subscribe ke Rumah Inspirasi, bayar per tahun. Kadang kita pakai ini, kadang juga aku ajarkan mereka dulu secara manual, lalu mereka mengerjakan soal-soal dari IXL. Hanya saja kekurangannya itu ketika mereka salah mengerjakan soalnya yang diberikan itu akan ditambah gitu. Jadi kadang mereka suka tidak senang kalau misalnya mereka mengerjakan soal lalu salah. Itu saja sih kekurangannya. Dan untuk Zahidan ini ya, dia sangat suka belajar komputer. Dan sekarang ini dia sedang belajar pakai aplikasi Scratch, belajar coding. Dimana biasanya dia tuh mencari project orang-orang lain yang sudah jadi, kemudian dia buat kembali, dilihat codingnya, kemudian dia bikin replika dengan karakter-karakter yang dibikin sendiri gitu. Selain itu juga aku menyediakan modulnya itu aku beli online dari Jagoan Coding. Di sini ada 5 level ya. Jadi dia menyediakan basic logika, basic animasi, basic coding dan sebagainya. Cuman kadang dia maunya pakai cara dia sendiri belajarnya. Ya, it's okay. Dan dia juga pakai karakter-karakter kesukaan dia sendiri. Sekarang dia lagi suka sama game Minecraft, ya itulah yang dia pakai untuk membuat beberapa project di Scratch-nya. Mungkin kalau dari waktu kecil itu dia suka banget sama dinosaurus, itu dia menghafal semua nama-nama dinosaurus dengan sendiri ya, tidak diajari. Kemudian besar sedikit dia suka belajar tentang nama-nama ikan hiu sambil aku kasih tahu gitu. Kemudian sekarang beranjak dewasa dia sangat suka sama makhluk-makhluk mitologi, dia hafalkan semua nama-nama makhluk mitologi dan sebagainya. Dia hafal ciri-ciri fisiknya, terus kemudian bentuknya seperti apa, dan juga kemudian dia makhluk itu bisanya apa, tinggal di mana. Dia sangat suka hal seperti itu ya. Itu secara tidak langsung memang dia itu sangat suka menghafal, tapi memang caranya berbeda gitu. Di sini ada beberapa project yang emang dia kadang stuck terus nggak bisa ngelanjutin lagi, seperti yang ini ya. Ini sebenarnya tuh harusnya tulisan win-nya itu muncul di akhir, tapi dia nggak bisa melanjutkan, ya udah dia stop dulu di situ, dia kerjakan project yang lain lagi. Belajar coding itu sangat banyak keuntungannya ya. Jadi salah satunya itu adalah problem solving, dan juga dia juga belajar sabar, ngelihat penjelasan dari gurunya, tutorial dari gurunya. Kemudian dia juga belajar
belajar secara mandiri, karena dia biasanya melihat proyek-proyek orang lain lalu dia bikin sendiri pakai kode yang ada gitu. Salah satu kesukaan dia selain coding itu adalah membuat papercraft. Jadi selain dia bikin papercraft dari gambar yang dia inginkan, itu dari mulai dia mencari gambarnya, kemudian ngeprintnya, kemudian mengguntingnya dan mengelemnya itu dia kerjakan biasanya sendiri, kecuali kalau misalnya itu ada bagian-bagian yang terlalu kecil dan terlalu sulit dia minta bantuan. Dan ini beberapa hasil karyanya dia kumpulkan. Memang karena kertasnya, jenis kertasnya kertas HVS biasa, biasanya papercraftnya itu hasilnya jadi kurang bagus dan terlalu tepek gitu ya. Tapi ya dia senang karena dia bisa bikin mainan sendiri. Memang dia ketika dia suka Minecraft itu sangat sulit gitu mencari mainan Minecraft itu di mana, dan ketika dia bisa bikin sendiri lewat papercraft ini dia lebih senang gitu. Jadi selain mengasah motoriknya dia, papercraft ini juga sebenarnya melatih kesabaran. Lalu biasanya juga dia itu kalau tidak ada yang dia cari itu misalnya ya, dia tuh suka bikin pola sendiri. Jadi dia bikin pakai buku matematika yang ada kotak-kotaknya gitu, dia bikin polanya pakai penggaris lalu dia lem sendiri. Dia juga sangat mengasah kreativitas anak ya. Kemudian dia juga suka mencoba bagaimana sih ini caranya kalau pengen tangannya bergerak-gerak gitu. Dia sering bikin papercraftnya itu dibolongi lalu pakai tusuk gigi dia eksperimen gitu ya dengan papercraftnya dia itu beberapa kali. Memang belum berhasil ya, cuman dari segi itunya saja dia sudah berusaha, kemudian dia mau mencoba, itu adalah hal yang sangat baik. Nah ini papercraft yang dia bikin pakai tusuk gigi itu ya, dia berharap bisa kepalanya bisa goyang-goyang dan tangannya bisa gerak-gerak, tapi gagal ya, itu kayak nggak apa-apa. Nah, untuk mengasah keterampilan literasi mereka dan juga menambah wawasan mereka ya, biasanya kami itu menyediakan buku. Karena harga buku sangat mahal, satu bukunya itu juga biasanya harganya sangat mahal gitu ya, makanya kami berlangganan di perpustakaan. Dengan berlangganan di perpustakaan itu kami bisa meminjam buku, satu anak itu 4 buku. Karena kami mendaftarkannya 2 anak, kami pinjam 8 buku selama 2 minggu. Nah ini beberapa buku yang kami baca ya minggu ini. Ini ada buku tentang binatang, lalu buku tentang ikan paus. Buku-buku yang disediakan di perpustakaan juga sangat menarik dan sangat beragam ya, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, bahkan ada yang bahasa Jerman pun pernah aku lihat. Dan juga ada buku-buku pelajaran yang sangat mengasihkan, ada buku dongeng, dan ini juga ada buku tentang nursery rhymes ya untuk anakku yang kecil itu. Dia suka kalau baca buku bisa sambil nyanyi-nyanyi gitu. Untuk kegiatan lainnya itu seperti menggambar, lalu mewarnai. Biasanya mereka suka minta ngeprint, cari-cari coloring page, kemudian di print, lalu mereka mewarnai, kadang pakai cat air, kadang pakai krayon, kadang pakai pensil warna. Itu sangat bebas dilakukan di rumah. Untuk memperkuat homeschooling kami ini, kami juga mendaftarkan diri ke komunitas homeschooling ya, diantaranya PHI, itu Perkumpulan Homeschooler Indonesia. Lalu juga kami tergabung di Keluarga Silih Asah Bogor, itu adalah komunitas homeschooling yang ada di Bogor. Di Silih Asah itu anak-anak bisa belajar bersama anak-anak seusia mereka. Mereka berada di kelas siaga mula sekarang, kemudian dan mereka biasanya juga dikasih beberapa PR gitu ya. PR-nya dan cara belajarnya ya sangat berbeda seperti di sekolah ya. Seperti ini, mereka ketika di kelas bahasa Inggris mereka disuruh bikin kolase tentang keluarga mereka. Lalu mereka juga belajar beberapa sains gitu di kelas Silih Asah. Mereka sangat senang meskipun belum bisa bertemu dengan teman-temannya secara langsung ya, masih online saja, masih di Zoom gitu.
Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya, kalau belajarnya seperti ini kapan dong mereka bergaul dengan teman-teman sebaya mereka, masa iya sih di rumah saja gitu kan, anak-anak juga perlu bersosialisasi. Betul sekali, cuman untuk di video ini aku nggak kasih lihat video yang ketika mereka lagi bersosialisasi ya, itu akan ada di video selanjutnya. Ini hanya kegiatan anak-anak ketika di rumah gitu. Nah, ketika di rumah ini mereka punya teman, tapi emang dibatasi kalau di rumah. Jadi kunci ketika kita homeschooling anak kita itu sebenarnya, kalau menurut aku ya, anak-anak itu bisa kita batasi pergaulannya. Jadi mereka bergaul dengan siapa, mereka juga bisa bermain dengan siapa, itu harus kita jaga gitu. Jangan sampai mereka itu main sama teman-teman yang membawa mereka dampak buruk gitu, seperti cara bicara yang kasar, permainan yang tidak baik gitu. Selain anak-anak mengerjakan kegiatan di rumah ini, tentunya ada kegiatan di luar seperti mengaji, kemudian mereka juga ikut bela diri ya, mengunjungi keluarga dan sebagainya. Jadi sangat beragam dan sangat dinamis gitu kehidupan homeschooling itu, sebenarnya tidak monoton. Mereka dilatih untuk mandiri, untuk membantu orang tua, untuk ikut turun tangan ketika rumah mereka berantakan, ikut turun tangan ketika orang tuanya menyiapkan makanan. Juga mereka juga belajar bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Apakah hari itu mereka sudah belajar, apakah mereka sudah mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik, apakah mereka sudah mengerjakan tugas, itu menjadi tanggung jawab mereka juga. Nah, sekian dulu video kali ini ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan sosialisasi anak homeschooling.